Biarkan Lu Yun pergi ke Menara Sensong. Apa artinya ini, Tuan Sensong? Anda harus tahu bahwa kecuali para leluhur kuil Sensong saat ini, bahkan murid dalam Menara Sensong tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi penguasa Sensong benar-benar mengizinkan Lu Yun masuk. Namun, meskipun para tetua agung merasa tidak bahagia saat ini, mereka hanya bisa mengubur kepala dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, penguasa Sensong bisa sepenuhnya menghilang dari dunia ini hanya dengan satu bersin. Lu Yun mengira itu bukan apa-apa. Tapi dia tahu tidak ada makan siang gratis. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat dari penguasa Sensong. Jika pemimpin Sensong ingin membunuhnya, itu mudah. Tapi alasan kenapa dia bersedia mengatakan hal ini padanya saat ini mungkin karena dia ingin dia membantu sesuatu. Gaya Lu Yun dalam melakukan sesuatu adalah saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Memikirkan hal ini, dia menangkupkan tangannya ke arah penguasa Sensong dan berkata, Tuan Sensong, apakah ada yang perlu saya lakukan? Haha, memang ada hal kecil, tapi saya harus menunggu sampai kamu melihatnya pertama kali dari Menara Sensong. Menara Sensong memenjarakan banyak makhluk spiritual kuno, serta beberapa hantu jahat dari neraka, seperti iblis kekeringan, jenderal, binatang pemakan bintang, di antara mereka. Masing-masing orang aneh ini lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Beberapa hal menakutkan dilakukan oleh Lord Sensong sendiri. Bahkan jika para tetua agung kuil Sensong ini masuk, mereka harus memegang perintah Sensong dari penguasa Sensong. Hanya dengan memegang perintah Sensong, iblis dan monster di dalam tidak akan berani menyakiti orang. Jika tidak, orang akan tertelan di dalamnya. Kata-kata penguasa Sensong membuat mata para tetua kuil Sensong langsung bersinar. Ya, kenapa mereka lupa tentang hal ini? Tanpa perintah Sensong, bukankah mungkin membiarkan monster itu membunuh anak ini jika dia masuk? Dengan cara ini, kuil Sensong tidak harus kehilangan tenaga. Dan bahkan jika anak ini benar-benar bisa melakukan pembunuhan besar-besaran dan menyingkirkan semua monster tua di Menara Sensong, itu sama saja dengan memberikan bantuan besar kepada mereka, bukankah itu hebat? Sayangnya mereka tidak berpikir untuk menggunakan trik ini pada saat itu. Namun, mereka tahu bahwa dengan kekuatan penguasa Sensong, tidak perlu melakukan hal-hal licik seperti itu. Jika dia ingin berurusan dengan Lu Yun, dia pasti akan bersikap adil dan jujur. Lu Yun tidak mempedulikan hal ini, dia hanya ingin melihat mutiara suci sekarang. Mari kita bicara tentang bahaya apa yang ada di dalamnya. Dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, kalau begitu, saya tidak akan sopan. Yah, kamu tidak harus bersikap sopan. Tapi sekarang Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke Peng Dong dan Long Tiantian, kamu harus berjanji padaku bahwa mereka akan baik-baik saja saat aku masuk. Para tetua agung lainnya di kuil Sensong dan seterusnya, mereka semua tahu bahwa mereka tidak pandai dalam hal itu, jadi mereka akan memainkan trik kotor. Hahaha, oke, pemimpin Sensong tersenyum dan berkata, saya di sini untuk melindungi kedua teman Anda. Tidak ada yang berani menyentuh mereka. Karena penguasa Sensong berkata demikian, maka mereka berdua pasti baik-baik saja. Para tetua kuil Sensong yang agung ini, bahkan jika mereka diberi 100.000 keberanian dan diberi ribuan tahun budidaya, mereka tidak akan pernah berani menghadapi penguasa Sensong. Bagaimanapun, selama pemimpin Sensong tidak bahagia, semuanya bisa menghilang dalam sekejap. Namun, para tetua Sensong yang berlutut di tanah tidak tahu apa yang baik dari anak ini sehingga penguasa Sensong memperlakukannya dengan sangat baik. Dan untuk muncul di kuil Sensong secara langsung baginya sungguh sulit dipercaya. Mereka tidak bisa memahaminya, tapi Lu Yun tidak peduli sama sekali. Karena penguasa Sensong mengizinkan dia pergi ke Menara Sensong, dia akan pergi ke sana sekarang. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju Menara Sensong. Menara Sensong berada dalam depresi di belakang gunung. Seluruh menara mencakup area seluas lebih dari 20 hektar. Tingginya sekitar 200 kaki. Oleh karena itu, meskipun menaranya mengalami depresi, namun masih sangat mencolok dari luar sekte. Berbagai rune diukir di menara. Ini semua digunakan untuk menakuti roh jahat. Di depan gerbang batu menara terdapat 2 ekor singa batu yang menjaga menara. Tapi ketika Ye Fan mendekat ke sini, kedua singa batu itu segera membuka mata mereka. Mereka meraung ke arah Ye Fan, mengancamnya untuk segera pergi. Namun, Lu Yun tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap kedua singa batu ini. Sebaliknya, dia terkekeh pada kedua singa batu itu dan berkata, kalian berdua, saya bisa datang, tetapi penguasa Sensong mengizinkan saya melakukannya. Kenapa kalian berdua tidak menghentikanku? Salah satu singa batu adalah yang pertama berkata, jika Anda ingin memasuki Menara Sensong, Anda tidak diperbolehkan memasuki Menara Sensong tanpa perintah Sensong. Lu Yun tertegun sejenak, dia tidak mempunyai perintah ilahi. Jadi dia menggelengkan kepalanya, penguasa Sensong tidak memberikannya kepadaku. Kalau begitu kamu tidak bisa masuk. Kedua orang ini agak keras kepala. Namun, penguasa Sensong tidak menyebutkan perintah Sensong sekarang. Seberapa cepat pikiran Lu Yun berputar. Setelah membuat perhitungan ini, dia segera mengetahui apa yang dimaksud oleh penguasa Sensong. Dia mungkin ingin melihat seberapa mampu dia. Penguasa Sensong baru saja mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya. Oleh karena itu, saya pikir penguasa Sensong pasti akan menguji kemampuannya terlebih dahulu. Hanya dengan kemampuan supernya dia bisa keluar hidup-hidup dari Menara Sensong. Hanya dengan cara inilah dia dapat memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala Sensong. Jika Lu Yun tidak bisa melakukannya, dia akan mati di menara. Tentu saja,
jika dia bahkan tidak bisa melewati pintu, penguasa Shenzong pasti tidak akan membiarkannya pergi. Memikirkan hal-hal ini, Lu Yun tidak hanya tidak merasa gugup, tapi malah senyuman muncul di sudut mulutnya. Pemimpin Shenzong ini benar-benar seekor rubah tua. Tapi tidak masalah, kamu tetap harus masuk. Jadi dia memandang kedua singa batu itu sambil tersenyum dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika saya masuk tanpa perintah Shenzong? Kedua singa batu yang menjaga pintu lalu mencibir, kalau begitu kami akan melahapmu. Lu Yun melirik dan mengerutkan bibirnya, itu membuatku takut. Tapi hei, aku ingin melihat bagaimana kamu melahapku. Arogan, kedua singa batu itu mengaum dengan keras, lalu melompat dan menamparkan tubuh Lu Yun. Kedua orang ini bertubuh besar, 10 kali lebih besar dari singa batu penjaga gerbang pada umumnya. Meskipun Lu Yun tingginya 1,8 meter, di depan dua singa batu, dia hanya setinggi jari kaki mereka. Berat singa batu ini mencapai 1000 ton. Begitu kakinya bergerak dan jatuh ke tanah, dapat menimbulkan gempa kecil. Jadi cara kedua singa batu itu membunuh Lu Yun sangatlah sederhana. Gunakan saja metode menginjak-injak ini untuk menghancurkannya. Tapi ketika Lu Yun melihat ini, senyuman menghina terbentuk di bibirnya. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Tentu saja, Lu Yun tidak menganggap entengnya. Bagaimanapun, benda-benda di kuil Shenzong menerima energi spiritual paling murni dalam jumlah besar di dunia. Dengan berkah aura ini, mereka jauh lebih menakutkan daripada makhluk spiritual biasa. Jadi ketika mereka jatuh dari langit, Lu Yun tidak memilih untuk bersikap tegar. Dia baru saja melompat, menginjak punggung kaki singa batu dan dengan cepat menggulingkannya. Singa batu tidak pernah mengira Lu Yun akan melompatinya dengan cara ini. Ia marah dengan tindakan Lu Yun. Kemudian ia langsung meraung. Tapi saat ini, tubuh besarnya telah jatuh ke tanah. Ribuan ton benda langsung jatuh ke tanah, dan retakan besar muncul di seluruh tanah. Bahkan para murid dan tetua yang berlutut di kuil Shenzong merasakan getaran yang jelas, dan rumah itu sedikit berguncang. Kuncinya adalah kebisingan yang sangat besar ini bahkan lebih menakutkan. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah praktisi, jika tidak, organ dalam mereka akan langsung hancur. Namun, fluktuasi serupa terjadi di tempat lain, namun menara Shenzong masih utuh. Bahkan retakan di tanah perlahan-lahan menyatu kembali di bawah penindasan menara Shenzong. Lu Yun berkata sambil tersenyum, pagoda Shenzong ini layak menjadi benda suci kuil Shenzong. Kedua singa batu itu mencibir, minumlah. Kamu tahu itu, tapi saranku adalah segera menyerah. Lu Yun mengusap hidungnya dan tidak peduli sama sekali. Dia menggenggam batu di tubuh singa batu dengan satu tangan dan mencibir, tahukah aku bahwa dengan mengalahkanmu, aku bisa memasuki menara Shenzong. Anak bermulut kuning, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja hanya dengan berbaring di atasku? Ia meraung dan mulai menggoyangkan tubuhnya dengan kuat, mencoba melepaskan Lu Yun dari tubuhnya. Tapi melihat kembali ke Lu Yun, bukannya tidak melakukan apa-apa sekarang, dia malah mencibir. Apakah Anda masih ingin membuangnya? Boom, boom, boom. Kemudian, tinju Lu Yun jatuh ke kepalanya seperti badai. Pada saat ini, para tetua kuil Shenzong di kejauhan dengan jelas melihat Lu Yun memukuli kepala singa batu yang dipegangnya. Semua orang segera mulai mengejek secara diam-diam. Seberapa menakutkan singa batu yang menjaga menara Shenzong ini. Bahkan para tetua kuil Shenzong tidak akan pernah berani menghadapi dua singa batu gerbang ini. Kedua singa batu ini muncul 1000 tahun setelah kelahiran penguasa Shenzong. Meskipun 1000 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi manusia yang hidup, bagi penguasa Shenzong dan kedua singa batu ini, itu hanyalah awan yang lewat. Karena itu, waktu kebersamaan mereka tidak dianggap sebagai perbedaan usia yang besar. Karena itu, kedua singa batu ini, San Chong, bisa menghancurkan segalanya meski usianya sudah tua. Dan di Gunung Qingyue, tempat berkumpulnya energi spiritual langit dan bumi, dua singa batu penjaga gerbang telah menjadi makhluk menakutkan dengan kekuatan besar. Beberapa pukulan Lu Yun, untuk singa batu seperti itu, bukankah itu akan menggelitiknya lagi? Mereka, tetua agung kuil Shenzong, sama sekali tidak percaya bahwa Lu Yun bisa membuat kedua singa batu ini merasakan sakit. Namun, tak lama kemudian ada sedikit keheranan di mata mereka. Karena singa batu yang dipukul oleh Lu Yun justru mengeluarkan raungan yang melengking. Lu Yun tidak berhenti memukul, dan pada saat yang sama berteriak, apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin? Jika kamu tidak yakin, saya akan mendidik kamu. Faktanya, ketika Lu Yun mengambil tindakan, dia mengetahui bahwa singa batu itu sendiri bukanlah makhluk hidup, melainkan sesuatu yang terbuat dari energi spiritual langit dan bumi. Kedua, tubuhnya terbuat dari batu. Serangan tradisional, meskipun energi spiritual disuntikkan ke dalam tubuh mereka, tidak akan menimbulkan rasa sakit. Jika Anda ingin membuat singa batu ini merasakan sakit, Anda hanya bisa mencari cara lain. Yaitu membiarkan energi spiritual dan energi spiritual saling berinteraksi. Untuk melakukan ini, dia harus menggunakan kutukannya sendiri. Karena kehendak singa batu itu sendiri adalah penjaga menara Shenzong, dilarang keras masuk tanpa perintah Shenzong. Namun pemikiran yang ditanamkan Lu Yun ke dalam benak singa batu bertentangan dengan pemikiran penjaga mereka. Bagi kehidupan normal, pertentangan semacam ini hanyalah pergantian pikiran, namun bagi singa batu ini, itulah sumber rasa sakit. Namun, dia perlu menggunakan pukulan palu untuk menuangkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Namun, hanya pemimpin Shenzong yang dapat melihat alasan dari serangkaian tindakan Lu Yun. Para tetua kuil Shenzong lainnya hanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka.
Mereka tidak percaya ada orang yang bisa melakukannya. Mereka mengira mereka jauh lebih kuat dari Lu Yunke, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan ketika penguasa Shenzong muncul di sini. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tapi tidak bisa mengambil tindakan apapun. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun ini begitu menakutkan sehingga dia bisa menekan singa batu itu ke tanah dan menggosoknya. Jika itu mereka akan merasa bahwa mereka hanya akan dihancurkan. Karena itu, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa sekarang, dan mereka tidak menghadapi Lu Yun, mereka semua merasa tersipu dan tegar. Wajah lama mereka ditampar berkali-kali. Penguasa Shenzong menunjukkan senyuman puas. Anak ini sangat pintar. Mereka tidak menguntit, tapi langsung melihat esensinya. Setelah mengetahui esensi dan meresepkan obat yang tepat, bahkan dewa pun harus berbaring. Lu Yun ini sungguh luar biasa. Dia ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki Lu Yun, jadi dia menunggu dengan tenang. Jika dia bisa keluar, tidak akan menjadi masalah untuk membantunya. Tentu saja Lu Yun tidak tahu apa yang mereka pikirkan saat ini. Dia hanya mendorong singa batu itu ke bawah dan kemudian berbalik untuk melihat singa lainnya. Kecerdasan kedua singa batu ini sangatlah aneh. Mereka merasa hidup, bahkan berpikir, namun nyatanya tidak. Namun pikiran yang memungkinkan mengendalikan tindakan mereka. Sedemikian rupa sehingga salah satu ujungnya jatuh, dan ujung lainnya berhenti menyerang, dan malah terus mengukur Lu Yun. Lu Yun tersenyum dengan gigi putih besarnya, "Hei, giliranmu sekarang. Apakah kamu ingin menyerah, atau kamu memilih untuk terus bertarung denganku?" Dia tahu bahwa ketika singa batu itu berhenti, dia jelas-jelas ketakutan. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini. Meskipun singa batu di depannya tidak mau menyerah, dia perlahan-lahan berbaring di tanah. Itu juga berarti ia menyerah. Lu Yun melompat turun dan menyilangkan tangannya sambil tersenyum, "Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu bukan tandinganku, tapi kamu tetap ingin membuang waktu." Pada akhirnya, hasilnya tidak sama kan? Kedua singa batu itu mendengus dingin, lalu tubuh mereka mulai menegang. Kemudian mereka berubah menjadi singa batu yang baru saja dilihat Lu Yun ketika dia datang. Lu Yun lalu berjalan ke pintu menara Shenzong. Dia mengangkat tangannya dan mendorong dengan lembut. Pintu batu mengeluarkan suara mekanis dan kemudian terbuka. Tidak ada benda jahat di lantai pertama menara Shenzong. Di dalamnya terdapat kumpulan berbagai harta karun penekan kejahatan yang dikumpulkan dari dunia. Seperti cermin iblis, Buddha berwajah 8, manik 6 mayat, Del. Tentu saja, manik Roh Kudus ada di tingkat atas menara. Ruangan di sini sangat besar, dan ada banyak lampu konstan yang menerangi bagian dalamnya, jadi tidak gelap. Dengan harta karun yang menjaga tempat ini, hal-hal jahat di atas tidak berani turun sama sekali. Ada tangga gantung kayu di sebelahnya. Lu Yun melirik ke puncak tangga spiral, dan kemudian menyadari bahwa puncak tangga spiral itu tertutup debu. Tebal debunya hampir 1 kaki. Lu Yun menyeringai dan bergumam dalam hatinya, orang-orang dari kuil Shenzong ini benar-benar pengecut. Teman baik, bahkan tidak ada orang yang membersihkan tempat itu, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berada di kuil Shenzong selama bertahun-tahun. Mereka pasti takut akan bahaya di sini, sehingga tidak berani datang. Tapi bagi Lu Yun, ini bukan apa-apa. Setelah mengusap hidungnya, dia terus berjalan. Wus, wus. Tepat ketika Lu Yun hendak mencapai anak tangga berbelok, dia tiba-tiba mendengar nafas berat datang dari atas. Tidak hanya itu, Lu Yun menunduk dan melihat kakinya ditutupi lumut dan beberapa akar tanaman. Hanya saja pada akar tanaman tersebut banyak terdapat tulang manusia. Saat dia melihat untuk kedua kalinya, dia mendengar suara yang mirip dengan pertanyaan tiba-tiba datang dari tingkat atas, serta suara nafas yang berat. Hanya saja suaranya terdengar agak halus dan terdengar aneh. Lu Yun menyeringai. Dia ingin melihat apa yang ada di menara tingkat ini. Oh, biar ku beritahu, aku baru saja mencium bau seseorang, dan seseorang benar-benar muncul. Di depannya ada pohon besar. Lu Yun belum pernah melihat jenis pohon apa itu. Namun lapisan ini seluruhnya tertutup oleh akar atau dahan pohon dan dedaunan, serta terdapat ribuan mayat bergelantungan di banyak dahan. Mayat-mayat ini telah seluruhnya ditembus dan dibungkus oleh tanaman serta menyatu dengan tanaman merambat. Batang pohonnya tepat berada di tengah. Orang ini memiliki ciri-ciri manusia. Hanya saja struktur seperti itu terdapat di semua sisi batang pohon. Hanya saja ekspresi wajah mereka berbeda. Sisi yang menghadap Lu Yun tersenyum sinis, sedangkan sisi yang menghadap jauh dari Lu Yun menangis. Wajah di sisi kiri Lu garang, dan wajah di sisi kanan penuh belas kasih. Suara tadi adalah suara yang dibuat oleh keempat wajah ini secara bersamaan. Lu Yun mengerutkan kening saat dia melihat monster itu. Peri pohon, dan melihat mayat-mayat yang tergantung di pohon, pasti menjadi seperti ini karena menyedot energi manusia. Karena telah menyerap begitu banyak popularitas, ia memiliki 4 wajah orang yang berbeda. Tapi Lu Yun tidak berniat mengetahuinya. Ini adalah menara Shenzong, yang digunakan untuk menampung orang-orang aneh ini. Mereka tidak bisa keluar dan menyakiti orang yang masih hidup, jadi Lu Yun tidak mau membuang waktu. Dia hanya bisa menekan kutukan itu selama 10 hari, jadi Lu Yun tidak punya niat untuk melawannya. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya segera kembali normal, dia menangkupkan tangannya ke arah iblis pohon dan berkata sambil tersenyum, "Senior, saya di sini untuk melakukan sesuatu, dan saya harap Anda diizinkan lewat." "Hei, biarkan kamu lewat. Oke, keluarkan perintah Shenzong. Jika kamu memiliki perintah Shenzong, secara alami aku akan membiarkanmu lewat."
Tapi kalau tidak punya, kamu sama saja seperti mereka kan? Saat dia berbicara, sebatang pohon anggur telah menggantungkan mayat wanita telanjang di depan Lu Yun. Mayat perempuan ini ditumpahkan dari kepalanya oleh tanaman merambat. Hanya kornea matanya yang tersisa, dan sisanya telah dilubangi. Mulutnya sangat besar dan rambutnya hilang, sehingga terlihat sangat aneh. Tapi Lu Yun hanya sedikit mengernyit, lalu berkata kepada iblis pohon, kamu tidak bisa membuatku takut, aku hanya tidak ingin membuang waktu. Biarkan aku lewat, atau aku akan membakarmu dengan api. Hahaha. Tapi yang tidak saya duga adalah setelah mendengar perkataan Lu Yun, iblis pohon itu tidak hanya gagal memberikan jalan kepada Lu Yun sesuai keinginannya, tapi malah mengejeknya. Apakah kamu akan menghancurkanku? Oke, bagaimana kalau biarkan aku melihat kemampuanmu? Lu Yun menyipitkan matanya, apakah kamu yakin? Setan pohon juga melancarkan serangan saat dia berbicara. Tanaman merambat di tubuhnya, termasuk tanaman merambat di tanah, mulai menyapu ke arah Lu Yun. Ini seperti tanaman merambat aneh yang mereka temui ketika mereka datang ke kuil Sensong. Lu Yun pernah menangani hal ini sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa murid-murid muda di kuil Sensong itu seharusnya menggunakan tanaman merambatnya. Hanya saja tanaman merambat ini seharusnya menjadi bagian yang dicegat oleh kuil Sensong mereka ketika pohon iblis itu disegel di menara Sensong. Itu hanyalah pohon anggur dari pohon iblis, tapi secara tak terduga itu dianggap sebagai harta karun tertinggi oleh orang-orang ini. Dan dia juga menggunakannya untuk melawan dirinya sendiri. Jika Lu Yun tidak mengetahui hal ini sebelumnya, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi sekarang dia mendengarnya, senyuman muncul di bibirnya. Hanya saja iblis pohon itu jelas tidak tahu apa yang ditertawakan Lu Yun, namun ketika dia melihatnya tiba-tiba tertawa, ekspresinya menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Ia menggeram pelan dan mengguncang tanaman merambat. Tapi dia melihat Lu Yun hanya menari dengan tangannya, dan tanaman merambat di sekitarnya bahkan tidak bisa mendekatinya. Apalagi kekuatan fisik Lu Yun juga sangat luar biasa. Awalnya, ketika iblis pohon melihat bahwa Lu Yun dapat menangani tanaman merambatnya, ia mengubah strateginya dan ingin melelahkannya sampai ia tidak memiliki kekuatan, dan kemudian ia dapat membungkus tubuh Lu Yun dalam satu gerakan. Namun karena energinya terkuras banyak, ia hampir habis, namun Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Sebaliknya, semakin sering dia bermain, dia menjadi semakin bersemangat. Sekarang giliran Riyad yang menjadi sedikit tidak bisa duduk diam. Ini mulai menjadi sedikit gila, dan semua dedaunan berdesir. Lu Yun mengerutkan bibirnya dan berkata, itu saja. Sebaiknya kamu berlatih selama beberapa ribu tahun lagi. Tetapi jika Anda tidak dapat menemukan langkah baru, saya akan mengambil tindakan, bukan? Saat dia berbicara, bibir Lu Yun segera membentuk senyuman licik. Kemudian, dia mengambil sebatang pohon anggur. Pada saat ini, Lu Yun menyuntikkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke tanaman merambat. Ini roh apinya. Setelah energi spiritual disuntikkan ke dalam tubuhnya, seluruh tanaman merambat mulai mengeluarkan asap putih dari dalam keluar. Riyad menjadi ketakutan dan berteriak, mencoba memadamkan apinya, tapi Lu Yun berkata sambil tersenyum, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa memadamkannya. Api hantu Lu Yun sangat menakutkan, sekali membakar apapun, mustahil untuk memadamkannya kecuali dia membiarkannya padam. Mengatakan bahwa iblis pohon anggur ini sedang mencari masalah. Lu Yun telah memberinya kesempatan. Selama dia dengan jujur membiarkan Lu Yun lewat, itu akan baik-baik saja. Tapi iblis pohon ini tidak tahu harus berbuat apa, dan dia harus mencari kemalangannya sendiri. Namun, iblis pohon ini bukanlah makhluk hidup yang nyata. Seperti dua singa batu di luar, ia adalah makhluk yang bermutasi yang dipelihara oleh energi spiritual. Oleh karena itu ia tidak tahu bagaimana cara meminta belas kasihan. Bagaimanapun, dua singa batu di luar masih tahu cara menyerah, tapi iblis pohon ini hanya tahu cara marah. Namun, kemarahannya tidak berpengaruh, dan semuanya menjadi abu dalam sekejap. Saat iblis pohon menghilang, Lu Yun mengangkat bahu. Apa namanya ini? Ada jalan menuju surga yang harus ditempuh, dan tidak ada pintu menuju neraka. Oke, jika Anda tersandung, tidak ada yang bisa menyalahkan Anda. Lu Yun tidak peduli dengan akhir permainan di sini dan langsung berjalan ke atas. Begitu sampai di lantai 3, saya mendengar suara kicau. Kemudian ratusan monyet mengepung Lu Yun. Ada platform batu di tengahnya, dan seekor monyet tua sedang duduk di sana, berpura-pura seperti orang sedang bermeditasi. Banyak hal yang suka meniru orang. Salah satunya adalah manusia yang bertubuh tinggi. Bagi hewan kecil ini, meniru penampilan manusia bisa mengejutkan dunia. Yang kedua adalah mereka sangat penasaran dengan makhluk seperti manusia. Tentu saja, monyet tua ini jelas bukan salah satu dari dua situasi ini. Itu sedang berlatih. Lu Yun telah menyadari ketika dia pertama kali muncul bahwa monyet-monyet kecil ini sebenarnya mirip dengannya, jadi mereka pastilah tiruan dari makhluk ini. Lu Yun melirik monyet itu, lalu mengusap hidungnya dan bertanya, monyet tua, bolehkah aku naik? Monyet tua itu awalnya terlihat serius. Namun, setelah Lu Yun selesai menanyakan pertanyaan ini, monyet tua itu tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, dia menggaruk telinga dan pipinya, dan terus berteriak, tidak. Melihat monyet tua seperti ini, Lu Yun mengusap hidungnya dan berkata, tidak. Maka kamu akan menjadi seperti iblis pohon di bawah. Monyet kecil tidak sebanyak kamu. Ini adalah peringatan terakhir Lu Yun kepada monyet tersebut. Jika iblis monyet tidak tahu harus berbuat apa, nasibnya akan sama dengan iblis pohon di bawah. Namun tak lama kemudian, iblis monyet itu mulai terkikik.
Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, tidak, tidak, selama kamu menjawab 3 pertanyaanku dengan benar, aku akan membiarkanmu naik. Atau tidak akan pernah. Lu Yun senang. Saya tidak menyangka monyet ini akan mempermainkan dirinya sendiri. Oke, dia, Lu Yun, ingin melihat apa yang akan dilakukan setan monyet ini. Jadi dia bertanya pada monyet tua itu, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku akan menjawab pertanyaanmu. Tapi aku, Lu Yun, menepati janjiku, begitu juga kamu. Sehat, monyet tua itu memanjat dinding di satu sisi, dengan kaki kiri menghadap ke bawah, telapak tangan ke bawah, dan punggung tangan menghadap ke atas. Dia memandang Lu Yun seperti payung dan berkata, ada 3 monyet di pohon. Seseorang menembak jatuh seekor monyet, dan sisanya masih di sana. Berapa banyak monyet? Lu Yun memandangi monyet-monyet tua itu. Monyet-monyet ini adalah pencuri. Pertanyaan ini tampaknya sederhana, namun sebenarnya tidak. Karena bisa menghasilkan banyak jawaban. Misalnya seekor kera terjatuh, maka kedua kera lainnya ketakutan sehingga tidak ada seorang pun di atas pohon. Contoh lainnya, monyet yang mati tidak jatuh dari pohon tetapi tergantung di pohon. 2 sisanya ketakutan dan melarikan diri, sehingga lahirlah 1. Pertanyaan seperti ini bisa menghasilkan banyak jawaban. Jadi sekarang ada beberapa pilihan. Lu Yun mengatakan satu hal, dan bahkan monyet tua pun dapat mengatakan bahwa jawabannya salah. Lu Yun tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kamu menjawab pertanyaanku secara bergantian? Monyet tua itu berkata sambil tersenyum, tidak ada aturan, selama kamu bisa menjawab jawabanku. Lu Yun kemudian bertanya, apakah monyet-monyet ini takut? Ya, tentu saja, bisakah makhluk hidup tidak merasa takut? Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah mungkin untuk menggantungnya di pohon? Tentu saja, Lu Yun mengangguk, lalu ada jawabannya. Kamu mengatakannya. Raja Kera masih memandang Lu Yun dengan penuh harap. Lu Yun berkata, entah tidak ada siapa-siapa, atau ada yang lain. Jawaban ini adalah jawaban standar si monyet tua. Namun, ada pelanggar yang menjawab beberapa kali namun gagal menjawab dengan benar. Setelah ketakutan, semua kera yang lain akan lari, dan yang tersisa akan bergelantungan di pohon atau terjatuh. Kemudian monyet tua itu menyeringai, jawaban yang benar, lalu pertanyaan berikutnya. Lu Yun memberi isyarat mengundang, memberi isyarat kepada monyet tua itu untuk mengajukan pertanyaan. Monyet tua itu menggaruk telinganya dan berkata, saya punya 4 buah persik di sini, tetapi hanya ada 3 orang. Tolong beritahu saya cara membagikan buah persik tersebut sehingga setiap orang bisa mendapatkannya secara merata tanpa menjadi marah. Premisnya adalah buah persik tersebut tidak bisa dimakan, hancur. Pertanyaan ini mudah dijawab. Orang biasa akan selalu kesulitan menjawabnya, tapi Lu Yun langsung memberikan jawabannya, bagilah 3 menjadi 3 dan sisakan 1. Karena hanya ada 3 orang dan 4 buah persik. Jika buah persik tidak dimusnahkan, setiap orang dapat berbagi 1 dan menyimpan sisanya. Keahlian Lu Yun adalah menerobos rutinitas berpikir yang melekat ini. Tentu saja, dia menjawab pertanyaan ini dengan sangat mudah dan tanpa susah payah. Kedua jawaban tersebut merupakan jawaban standar si monyet tua, dan kini semuanya dijawab oleh Lu Yun, sehingga ekspresi monyet tua itu seketika menjadi aneh. Lu Yun menyilangkan tangannya dan menatap monyet tua itu, katakan padaku pertanyaan ketiga, jangan buang waktuku. Monyet tua itu menggaruk kepalanya. Jika dia menjawab pertanyaan itu dengan benar, dia akan membiarkan Lu Yun lewat. Tapi monyet itu tidak mau. Jadi tiba-tiba ia tersenyum aneh dan bertanya pada Lu Yun, apakah kamu hidup atau mati? Apa yang kamu lihat di mataku? Apa yang ada di matamu? Begitu monyet tua itu selesai bertanya, Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Benar saja, pemikiran bawaan hewan adalah seperti ini. Setelah menanyakan 3 pertanyaan, sebenarnya tidak banyak perbedaan. Jadi Lu Yun berkata, saya adalah superposisi hidup dan mati. Di mata saya, Anda adalah monyet dan saya adalah manusia. Di mata Anda, saya adalah monyet dan Anda adalah manusia, bukan? Tanpa diduga, setelah Lu Yun mengatakan ini, monyet itu mulai menggaruk kepala dan telinganya dengan marah, dan mulai melompat-lompat lagi, terlihat sangat marah. Lu Yun merasa terhibur karenanya dan berkata, monyet, saya memberikan semua jawaban yang benar. Haruskah saya melepaskan saya? Monyet itu berteriak, tidak. Sekalipun jawabanmu benar, aku tidak akan melepaskanmu, kamu harus tetap di sini. Lu Yun sangat senang. Beraninya setan monyet melawannya. Dan monyet ini agak sulit diatur. Jelas disepakati bahwa Lu Yun akan diizinkan pergi selama dia menjawab ketiga jawaban dengan benar. Mereka bilang monyet itu aneh, tapi sekarang sepertinya memang begitu. Namun, monster monyet ini ingin menghalangi jalannya, yang sebenarnya agak aneh. Jadi Lu Yun berkata dengan tenang, jika kamu berakal sehat, biarkan aku pergi. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan besar-besaran akhir-akhir ini. Tanpa diduga, ketika iblis monyet itu mendengar perkataan Lu Yun, bukan saja dia tidak melepaskannya, tapi dia tertawa aneh, lepaskan kamu, ayo. Itu dia, lepaskan, ayo. Saat monyet tua itu berteriak, ribuan monyet lainnya berteriak serempak. Suara besar dan teriakan serta tawa yang tidak merata terdengar sangat berisik. Orang normal manapun pasti merasa panik saat mendengar suara-suara ini. Dan tawa mereka semakin keras. Lu Yun setengah menyipitkan matanya dan memahami bahwa monyet-monyet ini sengaja mengganggu pikirannya.
Lalu dia mendengus dingin, jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tidak ada jalan menuju neraka. Kamu akan menemukannya sendiri. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun sudah melambaikan tangannya dan melepaskan ledakan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini langsung mengenai monyet tua itu. Namun di luar dugaan, monyet tua itu tidak mengelak, jadi dia hanya menerima pukulan Lu Yun. Segera setelah itu, tubuhnya pecah menjadi dua bagian. Namun sesaat, kejadian aneh terjadi. Kedua bagian tubuh monyet tua itu dengan cepat diremajakan dan berubah menjadi dua monyet kecil lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Kedua monyet kecil itu berjalan ke tengah, mengambil busa batu di platform batu, dan dengan cepat membentuk kembali monyet tua baru dengan air liur dan lumpur. Monyet tua itu memutar lehernya, lalu tiba-tiba menoleh ke arah Lu Yun dan menunjukkan senyuman yang sangat jahat. Lu Yun tidak menyangka benda ini akan terlahir kembali. Panjang umur, panjang umur. Setelah kera tua itu terbangun, kera kecil lainnya langsung berteriak seperti tsunami. Lu Yun pernah melihatnya sebelumnya. Monyet-monyet tua bermeditasi dan berlatih seperti manusia. Hal ini tentu saja terjadi sekarang. Panjang umur, hanya kaisar kuno yang menyebutnya demikian. Sekarang monyet-monyet ini menggunakan cara ini untuk mengobati monyet-monyet tua. Tampaknya mereka juga bermimpi memiliki kekuasaan dan hierarki. Namun, Lu Yun masih memiliki senyuman meremehkan di wajahnya dari awal sampai akhir. Monyet tua itu mengangkat kakinya. Pada saat ini, suara gemuruh berhenti. Ia menggaruk wajahnya sendiri, hehe, nak, kamu tidak bisa membunuhku, kamu hanya akan membunuh lebih banyak lagi. Tapi bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Monyet tua itu menyeringai, kerutan di wajah dan bulu di tubuhnya terlihat sangat vulgar. Lu Yun melihatnya sekilas, kamu ingin memberiku kesempatan. Aku tidak tahu kesempatan seperti apa yang ingin kamu berikan padaku. Monyet tua itu memamerkan giginya dan berkata, bawa kami keluar. Kamu telah menghancurkan iblis pohon di tingkat kedua, dan kami dapat menyebar ke tingkat itu. Selama kamu membantu kami membersihkan benda-benda penekan iblis di lantai pertama, kami bisa keluar. Lu Yun merasa sangat lucu setelah mendengar ini. Dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Namun, dia tetap menahan tawanya, terbatuk dan berkata, lalu apa yang bisa saya lakukan? Monyet-monyet ini pintar, tapi mereka tidak mengerti arti ekspresi manusia. Melihat Lu Yun tersenyum, mereka mengira Lu Yun takut dan berkompromi. Tapi monyet-monyet ini pilih-pilih. Sama sekali tidak ada manfaatnya sama sekali, dan sangat mustahil untuk memberi manfaat bagi Lu Yun. Maka monyet tua itu berteriak dan berkata, tidak. Lu Yun segera menjadi senang, tidak. Apakah kamu yakin? Monyet tua itu mengangguk, tidak sama sekali, tapi kamu harus menyerah kepada kami. Saat dia sedang berbicara, monster monyet ini telah mengepung Lu Yun. Mereka tidak berani melakukan kesalahan sebelumnya karena setiap kali seseorang masuk, mereka pasti akan membawa Ordo Sensong. Di mana Lu Yun? Aku bahkan tidak punya satu pun di tanganku. Tanpa perintah Sensong, monster-monster ini tidak akan takut. Meskipun iblis pohon berusia 1000 tahun telah dilenyapkan, semua monyet iblis ini adalah pejuang abadi. Lagi pula tubuh mereka bisa terbelah. Jika Anda membunuh mereka, jumlah mereka hanya akan bertambah. Oleh karena itu, monster monyet ini sama sekali tidak sopan kepada Lu Yun. Lu Yun mengangkat bahu, tidak ada gunanya, aku akan melakukannya saja. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu. Monyet tua itu tiba-tiba berteriak lagi, kali ini memberi perintah. Mengikuti perintahnya, semua monyet menjadi gila dan menyerang Lu Yun. Lu Yun terus membunuh monyet-monyet ini. Raja Kera tersenyum lebih sinis, apakah kamu bodoh? Jika kamu tidak kenal lelah, cepat atau lambat kamu akan jatuh karena kelelahan. Bukankah lebih baik berjanji pada kita? Berjanjilah pada kami. Monyet yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Lu Yun, bagaimanapun, tetap menjaga frekuensi berurusan dengan monyet-monyet ini. Dia tahu bahwa selama jumlah monyet ini bertambah, ruangan tersebut akan segera dipenuhi monyet. Mereka masih dapat menghubungi satu sama lain sekarang, tapi saya khawatir tidak akan lama lagi mereka akan saling membunuh. Setelah mencapai jumlah tertentu, monyet tua hanya bisa membuat monyet-monyet tersebut menghilang. Tentu saja pemikiran monyet masih berbeda dengan manusia. Sekalipun ia menjadi makhluk halus, ia tetap memiliki IQ yang rendah. Ketika Lu Yun melakukan ini, jumlah setan monyet di sini meningkat secara eksponensial. Tapi monyet tua ini tidak menyadari ada yang aneh. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, kera-kera tersebut sudah berada dalam kondisi perselisihan internal. Dan Lu Yun masih terus berkarya. Pada saat itulah Raja Kera akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ia memamerkan giginya dan berteriak, meminta semua kera untuk segera berhenti menyerang dan berhenti saling menyerang. Tapi tempat ini sudah berantakan. Bagaimana monyet-monyet ini bisa mendengarkan perintahnya lagi? Hanya Lu Yun yang mengalihkan perhatiannya ke monyet tua itu. Dia berjalan menuju monyet tua itu sambil tersenyum. Namun pada saat itu, seekor monyet kecil melompat turun dari atas dan langsung menggigit monyet tua tersebut. Monyet tua itu menyeringai kesakitan karena gigitannya. Itu benar-benar berbeda dari saat Lu Yun membawanya kepadanya. Tentu saja, dalam menghadapi serangan dari kelompok etnis yang sama, hal ini tetap mematikan. Pada saat ini, monyet-monyet ini saling menyerang, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Mereka tidak peduli pada Lu Yun. Lu Yun hanya menyeringai dan berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Biarkan monyet-monyet itu berkelahi satu sama lain.
Dia pergi ke lantai 3. Namun kesalahan terletak pada monyet tua itu sendiri. Tidak peduli siapa yang disinggungnya, tapi ia ingin menyinggung perasaan Lu Yun, pria yang sangat ditakuti. Segera, Lu Yun sudah berada di lantai 3. Namun lantai 3 ini kosong, seolah tidak ada makhluk hidup. Tapi setelah muncul, ada lubang darah di bawah tanah. Itu berisi darah merah, lengket, dan berbau busuk. Setan darah. Lu Yun menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di depannya. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, kamu hanyalah iblis darah, hei, buka jalan. Kamu tidak seperti dua orang di bawah ini, dan kamu ingin menghentikanku, bukan? Jika Blood Demon seperti ini, maka dia, Lu Yun, tidak akan keberatan membunuhnya. Faktanya, monster atau makhluk jahat yang ada di menara di bawah semuanya dianggap kelas yang relatif rendah. Kekuatan mereka memang tidak cukup di hadapan Lu Yun. Jika dia harus membuat masalah dengan Lu Yun, dia hanya akan menyalakan lampu di toilet dan mencari kematian. Untungnya, iblis darah ini sangat pintar, tidak seperti iblis pohon dan monyet-monyet di depannya. Setelah Lu Yun selesai berbicara, posisi tengah dari Blood Demon terbuka. Setan darah ini tidak dapat berbicara, tetapi tindakannya adalah menyuruh Lu Yun untuk melepaskannya. Orang ini cukup cerdik, sangat bagus dan layak mendapat pujian. Jadi Lu Yun berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau begitu, setelah aku keluar, aku akan berbicara dengan penguasa Shenzong dan memberimu beberapa keuntungan. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah kata-kata santainya akan langsung menyelesaikan masalahnya dalam perjalanannya. Jika tidak, monster yang naik akan menjadi lebih ganas, ruangnya akan lebih kecil, dan ketinggian menaranya juga akan terkompresi. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Lu Yun membunuh orang-orang ini, itu akan membutuhkan usaha. Tapi saat dia bilang akan memberi keuntungan, monster di atasnya punya ide yang sama. Jadi selama Lu Yun naik satu level, monster dan hantu yang tersegel di dalamnya akan bertanya pada Lu Yun apakah dia bisa mendapatkan sesuatu untuk mereka. Lu Yun tertawa, dia sangat terhibur. Dia setuju dan memberitahu monster-monster ini bahwa selama yang mereka inginkan tidak terlalu berlebihan, dia bisa pergi dan berbicara dengan penguasa Shenzong. Monster-monster ini sangat bersemangat. Karena orang-orang yang datang ke kuil Shenzong di masa lalu hanya ingin memenjarakan beberapa monster baru di sini. Ruang untuk monster-monster ini telah menjadi sangat sempit, dan sekarang mereka harus terus memasukkannya ke dalamnya. Dan mereka benar-benar tidak ada hubungannya. Setiap hari monster atau monster ini hanya bisa bertarung satu sama lain, membunuh beberapa yang lemah, sehingga menambah ruang mereka. Tapi hal seperti ini telah terjadi selama puluhan ribu tahun, dan monster-monster ini tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Dan Lu Yun tentu saja tidak bermaksud berbohong kepada mereka. Apapun yang dia janjikan, dia menepati semuanya. Belum lagi murid dalam dan tetua agung yang berlutut di kuil Shenzong, bahkan Lu Yun sendiri tidak akan menyangka hal seperti itu akan terjadi. Benar saja, terkadang satu kalimat saja bisa menyelesaikan masalah besar. Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Namun segera, dia mencapai tingkat tertinggi kuil Shenzong. Disitulah manik roh kudus ditempatkan. Di bawah manik roh kudus, ada seorang anak laki-laki yang ditutupi api dan mengenakan ikat pinggang. Bocah merah. Melihatnya seperti ini, Lu Yun mengatakan sesuatu. Namun setelah Lu Yun selesai berbicara, anak itu tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, siapa yang memanggilku dengan nama depanku? Dia benar-benar bocah merah. Lu Yun, dia baru saja memanggilnya dengan santai, oke. Lagi pula, hal seperti Red Boy adalah hal yang mistis. Kemudian Lu Yun tidak bisa menahan senyum dan berkata, Hong Haer, apakah ayahmu disebut Raja Iblis Banteng? Ibumu adalah putri kipas besi. Lu Yun hanya ingin tahu dan tidak berniat mengejek Hong Haer. Tapi ketika Hong Haer mendengar pertanyaan Lu Yun, sudut mulutnya bergerak-gerak. Kekacauan apa ini? Bocah merah ini bukan yang ada di perjalanan ke barat. Namun kekuatan dalam dirinya sangat mirip dengan si bocah merah. Demikian pula, dia memiliki samadhi api sejati. Bocah merah yang sama bisa menjaga api di tubuhnya agar tidak padam. Hanya saja dia muncul hampir bersamaan dengan penguasa Shenzong. Dalam ratusan ribu tahun, banyak hal yang akan terlupakan. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia dilahirkan. Dia bahkan lupa mengapa dia bertengkar hebat dengan penguasa Shenzong. Akibatnya, dia dikalahkan dan disegel di sini oleh penguasa Shenzong. Dia adalah iblis pertama yang memasuki menara Shenzong. Jadi dia berada di posisi teratas. Meskipun bagian tengah menara Shenzong agak rendah, namun tingkat menengahnya sangat menyedihkan. Struktur menara Shenzong sebenarnya mirip dengan tangga manusia. Ruang di bagian bawah relatif besar, tetapi kekuatannya kecil dan akan terjepit. Level menengah tampaknya berada pada level yang lebih tinggi, tetapi mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul dalam kekacauan, dan mereka pikir mereka sangat kuat. Faktanya, ini adalah hal yang paling menyakitkan. Namun, ketika kami sampai di gedung-gedung tinggi tersebut, bangunan itu mulai terbuka kembali. Hong Haer adalah makhluk paling mulia di menara Shenzong. Oleh karena itu, di seluruh menara Shenzong, tidak ada yang berani menantangnya, dan tidak ada yang berani memanggil namanya. Tapi sekarang, ketika Lu Yun datang, dia memanggil namanya. Bagaimana mungkin Hong Boy tidak marah? Lebih penting lagi, Lu Yun juga memberitahunya bahwa dia memiliki ayah iblis sapi dan putri kipas besi. Memikirkan hal ini, dia menjadi sangat mudah tersinggung. Namun sebenarnya ada banyak spell di lapisan atas yang membatasi Red Boy, jadi Red Boy biasanya tidak melakukan apa-apa.
Namun saat dia marah, suhu di sekitarnya secara alami akan naik. Tidak hanya lapisan ini, suhu seluruh menara akan menjadi lebih tinggi. Monster-monster itu akan gemetar ketakutan karena dia sedang marah. Untungnya, Red Boy tidak kehilangan kesabaran lagi selama 20.000 tahun berada di sini. Setiap tahun di Menara Senzong, iblis besar ditawari kepadanya untuk dimakan sebagai imbalan atas perdamaian. Oleh karena itu, kecuali waktu pengorbanan tertentu, tidak mungkin ada orang yang bisa menembus level ini. Sekarang setelah Lu Yun menerobos masuk dan mengatakan itu padanya, Hong Haier menjadi sedikit marah, dan suhu di sekitarnya mulai meningkat seketika. Bahkan tanah mulai mengeluarkan uap. Ini seperti dipanggang. Jika ada monster atau sejenisnya di atasnya saat ini, saya khawatir seluruh tubuhnya akan melepuh hingga melepuh, dan bahkan mungkin akan matang oleh gelombang panas dalam waktu yang sangat singkat. Tapi melihat kembali ke Lu Yun, tidak ada yang salah sama sekali dengan dirinya. Saat dia berdiri di sini, meskipun dia merasa lingkungan di sekitarnya semakin panas, dia sebenarnya mempraktikkan sihir api, jadi dia tidak terluka. Hanya saja si bocah merah bisa mengubah suasana sekitar seperti ini hanya dengan sedikit gelisah. Sepertinya si bocah merah ini agak menakutkan. Untungnya, karena tidak ada luka bakar di tubuh Lu Yun, Hong Haier sedikit penasaran. Karena hanya mereka yang mempraktikkan sihir api seperti dia yang bisa menahan aura menakutkan ini. Dia menekan sifat lekas marahnya, dan suhu di sekitarnya turun secara alami. Lu Yun juga sangat terkejut. Dia bergumam dalam hatinya, bocah merah ini sungguh hebat. Orang ini jauh lebih menakutkan dari monster lainnya. Anda harus mengakalinya. Matanya terus berputar memikirkan berbagai hal, sementara Hong Haier bertanya pada Lu Yun, "Hei, kamu juga berlatih sihir api?" Ketika ditanya pertanyaan ini, Lu Yun mengangguk sambil tersenyum. "Ya. Kalau begitu kamu tidak takut padaku?" Bocah merah terus bertanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, "Apa yang kamu takutkan?" Ini pertama kalinya Hong Boy mendengar jawaban seperti itu. Seperti monster raksasa di bawah, biarpun dia menanyakan pertanyaan yang sama, monster raksasa itu akan langsung ketakutan setengah mati. Dan kekuatan Lu Yun harusnya berbeda dari monster raksasa itu. Dia bahkan mungkin bukan lawan mereka, tapi anak ini berani mengatakan hal seperti itu. Kuncinya adalah dia bukan tipe pria sombong atau pemain sandiwara. Ketika Lu Yun berkata dia tidak takut, dia sebenarnya tidak takut. Kurangnya rasa takutnya lebih mirip dengan ketidakpeduliannya terhadap kematian. Itu saja. Oleh karena itu, Hong Haier menjadi semakin penasaran dengan Lu Yun. Dia melompat turun dari tempatnya duduk dan berlari ke arah Lu Yun, "Dari siapa kamu belajar keterampilan api?" Lu Yun berkata, "Kamu belajar secara otodidak, bagaimana dengan kamu?" "Aku terlahir dengan itu." Hong Haier memutar matanya ke arah Lu Yun. Segera setelah itu, dia mulai menanyakan pertanyaan pada Lu Yun. Keduanya mengobrol sebentar, dan Hong Haier yang awalnya acuh tak acuh menganggap Lu Yun sangat lucu. Apalagi keduanya mengobrol dengan sangat antusias. Dia mungkin sudah terlalu lama kesepian, jadi ketika dia bertemu Lu Yun, orang yang pandai bicara, dalam waktu singkat, dia menjadi penggemar kecil Lu Yun. Bagus, bocah merah ini, yang ribuan kali lebih kuat dari Lu Yun, sebenarnya menjadi fanboy kecil Lu Yun. Saat Lu Yun muncul tadi, monster raksasa di tingkat bawah masih bergumam diam-diam. Lu Yun yang masuk tanpa izin ke tempat Red Boy beristirahat mungkin akan sangat berbahaya, dan saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa saat itu. Mereka semua menyesal telah membiarkan Lu Yun naik. Akibatnya, pada saat ini, semua monster raksasa terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Apakah Lu Yun begitu kuat? Orang baik, hanya dengan mengandalkan lidahnya yang tajam, dia berhasil membujuk iblis surgawi pertama di Menara Senzong. Ini adalah pria yang bisa bertarung dengan penguasa Senzong. Siapapun yang melihat Red Boy akan berlutut dan gemetar. Tapi di sisi lain, yang ini bernama Lu Yun. Setelah dia muncul, Hong Haier bisa akrab dengannya. Brengsek, apakah ini monster? Untuk sesaat, semua monster di Menara Senzong dari atas hingga bawah begitu ketakutan hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Monster, sungguh menakutkan. Tepat ketika Lu Yun dan Hong Haier sedang mengobrol dengan gembira, semua orang di luar Menara Senzong menjadi bersemangat. Karena penguasa Senzong menghilang setelah memberi perintah untuk tidak menyakiti Long Tiantian dan Peng Dong. Melihat pemimpin Senzong pergi, para tetua dan murid batin yang hebat ini tiba-tiba merasa bahwa mereka mampu lagi. Dan bocah nakal Lu Yun itu telah memasuki Menara Senzong. Karena dia datang untuk Mutiara Roh Kudus, dia pasti akan pergi ke lantai paling atas. Long Feng mencapai level itu dengan mencuri perintah Senzong saat itu. Jika bukan karena perintah Senzong, Hong Haier akan mati jika dia marah. Dan gurunya juga pergi bertanya kepada penguasa Senzong, dan penguasa Senzong memberinya sepotong Senzong lagi dari seberang gunung, jadi dia menyusul. Sejak saat itu, berita tersebut secara bertahap menyebar di kuil Senzong. Baru pada saat itulah para tetua Senzong menyadari bahwa ada orang terkenal seperti Hong Boy di lantai paling atas. Di masa lalu, mereka hanya memasuki menara untuk memenjarakan monster atau makhluk jahat, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau tinggal di tempat yang menyedihkan seperti itu. Bagaimana jika pesanan Senzong tidak berhasil saat mencapai puncak? Bagaimanapun, itulah yang selalu mereka pikirkan. Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, kecuali Long Feng dan tuannya, tidak ada seorang pun yang pernah ke Menara Senzong. Saat ini, para tetua Senzong menghadapi segalanya dengan sikap buruk.
Bagaimanapun, reputasi kuil Shenzong telah dibangun, dan mereka sekarang dapat menggunakan reputasi ini untuk menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Meskipun Lu Yun datang ke sini untuk menimbulkan masalah, mereka tiba-tiba tidak takut lagi. Mengapa? Karena Lu Yun ini seperti orang gila dan ingin melihat mutiara Roh Kudus. Dia sebenarnya ingin mendapatkan manik Roh Kudus. Ketika saatnya tiba, bukankah Hong Haer akan mampu membakarnya sepenuhnya dengan api samadhi yang sebenarnya? Tetua sekte mereka, Long Long, memandang menara Shenzong, mengelus janggutnya, dan berkata dengan santai, haha, Lu Yun ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di sini hari ini. Ya, sekte yang lebih tua, hei, anak ini mengira dia mendapat tawaran, tapi dia tidak tahu bahwa kesombongannya hanya akan merugikannya. Aku ingin tahu seperti apa rupanya setelah dia hangus. Sudah lebih dari 2 jam, dan masih belum ada pergerakan darinya. Apakah dia mungkin sudah mati? Cek-cek, ini yang namanya tidak kompeten dan harus memamerkan kemampuanmu. Singkatnya, apa namanya? Kamu pantas mendapatkannya kan? Hahaha, semua orang tertawa, ya, Anda pantas mendapatkannya. Dia berani masuk ke kuil Shenzong kita tanpa izin dan berani pamer di kuil Shenzong kita. Dia pasti pantas mati. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dan mereka semua mulai mempermalukan Lu Yun seperti orang gila. Di mata mereka, Lu Yun pasti akan mati tanpa kecuali. Lagi pula, mereka tidak percaya Lu Yun ini masih bisa memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Masih hidup. Pergilah ke neraka, jangan pernah memikirkannya. Mereka akan menyaksikan tubuh Lu Yun menghilang dan menghilang menjadi abu. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Lu Yun sudah mulai memanggil Hong Haer sebagai saudara. Jika mereka tahu bahwa Lu Yun dan Hong Haer sekarang bersaudara, mereka semua akan terkejut. Pada saat ini, Lu Yun juga telah melakukan kontak dengan manik Roh Kudus. Inilah yang diizinkan oleh Red Boy. Dia memberi isyarat kepada Lu Yun untuk lebih berhati-hati saat menyentuh. Karena mutiara Roh Kudus sangat aneh. Hal ini sangat tidak stabil. Tampaknya hanya makhluk yang ditakdirkan yang dapat melakukan kontak dengannya. Jika tidak, jika Anda mengulurkan tangan dan menyentuhnya, Anda akan terluka, atau maniknya akan hilang. Suasana hati Lu Yun sangat damai. Tidak banyak perubahan ekspresi di wajahnya, tapi dia perlahan menyentuh manik Roh Kudus. Saat itu menyentuh manik Roh Kudus, itu tampak seperti setetes air. Gelombang panas menggulung tubuhnya dan masuk ke dalam jiwanya. Mendesis. Perasaan nyaman yang luar biasa membuat Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Namun, meskipun manik Roh Kudus beredar di sekitar tubuh Lu Yun, ia dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Lu Yun mencubit mutiara Roh Kudus, tetapi tidak ada situasi yang disebutkan oleh Hong Haer yang terjadi.